Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok peminatan keperawatan anak akan menampilkan sebuah roleplay mengenai penerapan attachment teori dalam asuhan keperawatan anak. Dengan anggota kelompok, Ani Suryani, Duheni Lestari, Oki Setiawati, Sofia, dan Fatihah Deka. Di ruang rawat anak sebuah rumah sakit umum daerah, dirawat seorang anak perempuan berusia 12 tahun dengan diagnosis bronkitis. Selama dirawat, anak menunjukkan sikap menarik diri, cemas, dan sulit untuk mengekspresikan emosinya. Riwayat menunjukkan hubungan kelekatan antara orang tua dan anak tidak stabil, apalagi semenjak anak masuk ke pondok pesantren. Hari ini, tim keperawatan anak akan berkumpul untuk melakukan intervensi berdasarkan attachment theory oleh John Bowlby. Simulasi dimulai ketika kepala ruangan mengajak tim melakukan diskusi terkait penanganan emosional dan kelekatan pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, hari ini saya kumpulkan teman-teman dalam rangka membahas kondisi dari pasien kita yaitu anak S, karena saya melihat selama 3 hari dirawat, dia masih menunjukkan kecemasan yang sangat tinggi. Dia masih menarik diri dan sangat tergantung pada orang tuanya. Saya ingin teman-teman semua sebagai perawat primer itu menggunakan pendekatan attachment informed care. Kita juga nanti akan butuh dukungan edukator tumbuh kembang untuk pasien tersebut, dan kita juga akan melibatkan orang tua untuk diskusi dalam hal ini. Apakah teman-teman semua setuju? Oke, terima kasih. Siap Bu, berdasarkan pengkajian yang saya lakukan terkait kelekatan anak ini menunjukkan bahwa yaitu tandanya anxious ambivalen. Nah, kehadiran orang tua itu sangat mempengaruhi regulasi emosinya. Saya akan memfasilitasi bonding dan membantu ibu untuk memahami kebutuhan emosional anak. Anak ini juga mengalami hambatan sosial emosional, Bu. Nah, sehingga stimulasi dan komunikasi yang aman itu harus menjadi prioritas. Maka dari itu kita harus segera untuk melakukan intervensi implementasi terkait dengan kelekatan ibu dan anak tersebut. Perkenalkan, saya Duheni Lestari, Bu. Saya perawat di ruang ketiga ini. Saya ingin sedikit ngobrol dengan Ibu, ingin sedikit wawancara lah dengan Ibu tentang bagaimana perkembangan anak. Iya, siap Sus. Suster mau tanya apa? Gimana ya Bu perkembangannya sekarang? Apakah anaknya masih cemas? Kalau sekarang sih sudah mulai mau ngomong, mau ngobrol, mau cerita. Nggak kayak yang kemarin lah Sus. Kemarin itu gimana Iya, ya? kemarin kan lebih banyak diam. Soalnya kan ini sebetulnya tak tinggal kerja ya Sus. Terus saya juga punya anak lagi, jadi mungkin ini ya Sus kurang perhatian dari saya kayak jadinya dia cenderung lebih diam sekarang setelah kelahiran adiknya. Jadi terus menurut Ibu nanti kita bisa saling membantunya seperti apa yang diharapkan Ibu dari kondisi adiknya seperti ini, inginnya supaya Ya pokoknya inginnya si Dinda ini balik lagi kayak dulu waktu belum ada adik, ceria lagi. Terus kalau ada apa-apa ngobrol, suka cerita apa cerita gitu-gitulah Sus. Jadi pengennya kayak gitu lagi, nggak diam-diam lagi gitu. Ada yang mau ceritain nggak sama Mbak Suster atau sama Ibu? Belum ada. Terus kalau misalnya ada masalah, sering cerita nggak saat ini? Enggak. Kenapa? Takut sama ibu. Takut sama Ibu. Takutnya gimana ya? Kayak merasa kurang perhatian dari ibu kan. Perhatian ke adik. Jadi lebih perhatian ke adik ya ketimbang Mbak. Pengennya Mbak Dinda gimana ya? Kayak biasa aja kayak dulu. Oh kayak dulu, pengen deket, pengennya sering ngobrol juga. Ini Bu, saya mulai memahami kemauan anaknya seperti apa, terus Ibu juga inginnya seperti dulu lagi, tapi memang anak kan kadang karakternya
ingin dimanja, ingin perhatian. Tapi sebenarnya bukan ke arah manja sih ya, cuma pengen lebih dekat sama orang tuanya. Iya, terus nanti coba untuk bagi waktu antara adiknya sama Ya, sama sering diajak ngobrol ya. Iya, Sus. Terima kasih ya, Sus, atas arahannya. Ibu, anak dengan usia 12 tahun ini sedang dalam fase penting dalam perkembangan emosinya, di mana anak itu butuh figur kelekatan yang responsif untuk menenangkan sistem stresnya. Di mana anak S ini sering mengeluh sakit ketika jauh dari orang tuanya. Hal ini karena tubuhnya bereaksi terhadap kecemasan yang belum terselesaikan. Apalagi ketika ibu lebih fokus pada bayinya. Mungkin anak S ini merasa kurang perhatian ataupun takut akan ditinggalkan. Jadi sejak kelahiran adiknya ini, saya lebih mengurus adiknya. Saya pikir dia sudah dewasa dan bisa mandiri. Sebenarnya anak ini masih membutuhkan kehadiran secara emosional, Ibu, bukan hanya pemenuhan secara fisik. Selamat siang Ibu, permisi. Ibu, selamat siang. Bu, sekarang adalah pergantian dinas ya. Perkenalkan, nama saya Suster Ani. Kemarin kan Ibu sudah dijelaskan sama Suster Wiheni terkait dengan perkembangan dan pola perkataan Ibu, bagaimana Ibu melihat perkembangan anak Ibu gitu ya. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana Ibu bisa lebih dekat lagi sama anak Ibu. Gimana? Apa Ibu bersedia? Sedia. Oke. Untuk perkembangannya sendiri gimana sekarang? Anak kan masih suka ngambek sih, Bu. Suka ngambek. Kalau diajak ngobrol kadang suka diem. Oke, baik kalau begitu sekarang saya akan contohkan caranya ya. Ibu ikuti saya di sini. Ibu ini aja ya, duduk di sini, duduk. Oke, gimana keadaannya? Udah mulai membaik ya? Gimana sama mamanya, jangan suka ngambek-ngambek ya sekarang ya. Nah, Ibu saya contohkan di sini ininya ya. Jadi kalau misalkan anak Ibu merasa kurang nyaman, merasa dia kesepian, Ibu pegang tangannya, bilang kalau memang di sini saya ada di sini kok, saya hadir di sini. Misalkan Ibu boleh duduk di mana? Boleh duduk, dedenya boleh duduk, katanya boleh duduk ya. Oke. Kayaknya duduk aja, Ibu. Kenapa nih, Bu? Adek nggak usah khawatir ya, karena mama ada di sini. Boleh dipeluk Bu anaknya. Nah, oke. Jadi jangan ini lagi ya. Kalian harus, intinya ibu sama anak itu bondingnya memang harus terus dijaga gitu ya. Karena memang usia-usia seperti ini tuh butuh sangat perhatian gitu, ekstra perhatian, kasih sayang. Oke? Responnya sudah bagus ya Bu ya, ini sudah baik. Seperti itu ya Bu ya, terus dijalin kasih sayangnya. Karena kalau misalkan anaknya keinginannya itu, kita harus tanya itu kenapa. Jadi jangan dijauhi, jangan langsung dijudge. Kita harus pendekatan dulu agar ibu juga lebih dekat sama anaknya ya. Oke, kalau begitu saya permisi ya Bu ya. Kalau misalkan ada apa-apa boleh langsung ke saya. Oke, ya, tetap sama ibu ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Baik, Ibu, kedepannya saya menyarankan pada Ibu atau suami Ibu agar pada saat anak Anda dirawat perlu pendampingan, karena kami juga membutuhkan di mana ada komunikasi yang aktif antara petugas dan keluarga. Nanti juga kami akan melakukan komunikasi dengan pihak pondok pesantren, kemudian saya juga akan melibatkan tenaga psikolog di rumah sakit kalau memang itu diperlukan demi kesembuhan dari putra. Gitu Ibu, setuju? Ya, terima kasih. Baik Ibu, saya mengerti arahan dari Ibu. Insya Allah saya akan lebih hadir dan juga mendengarkan dia. Baik Bu, kita akan lanjutkan stimulasi dan terapi bermain anak agar anak ibu emosinya semakin stabil. Nah, kita juga akan mendukung kepada ibu, anak ibu dan juga keluarga semaksimal mungkin agar bisa selalu bondingnya tetap terjalin. Begitu Bu. Terima kasih banyak ya Ibu. Simulasi ini memperlihatkan bagaimana pendekatan berbasis attachment theory, terutama pada anak yang mengalami gangguan kecemasan terkait perpisahan hospitalisasi pada keluarga.
Pendekatan empati, kehadiran konsisten, dan promosi bonding menjadi kunci dalam membantu anak mencapai rasa aman dan memperbaiki hubungan emosional dengan orang tua. Demikian yang bisa kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.